Pak, seminggu ini kok usaha Anda tutup ya? Sedang sakit atau ada masalah lainnya? Mungkinkah Anda pernah ditanya oleh pelanggan seperti itu? Padahal usaha Anda buka seperti biasa, tapi sedikit sekali yang datang. Kenapa ya? Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai dunia ilmu hitam dalam bisnis. Seperti apa biasanya ciri-ciri tempat usaha Anda yang diserang ilmu hitam? Dan pastikan untuk menonton sampai akhir, karena kami akan memberikan beberapa tips yang bisa untuk menangkal ilmu hitam di tempat usaha Anda. Yuk kita saksikan. Dalam dunia bisnis yang penuh persaingan, tantangan datang dalam berbagai bentuk. Baik yang masuk akal, sampai yang bikin kita berkali-kali menggelengkan kepala saking tak percayanya. Bahkan di era modern ini, kita masih dihadapkan pada kisah tragis di mana beberapa individu tanpa belas kasihan menggunakan ilmu hitam untuk menjatuhkan pesaing mereka. Ironisnya, praktik seperti ini tidak hanya berusaha membuat bisnis lawan menjadi sepi. Bahkan kalau bisa menghancurkannya hingga bangkrut, menjadi tak bersisa. Oleh karena itu, memahami tanda-tanda usaha yang terkena serangan hitam menjadi salah satu langkah penting agar kita dapat dengan cepat mengatasi ancaman yang tak terlihat dan menjaga kelangsungan usaha kita. Ciri-ciri serangan ilmu hitam di tempat usaha Anda. Penting untuk diingat bahwa serangan gaib tidak dapat dipastikan hanya dari 1-2 ciri saja. Untuk lebih memastikannya, Anda perlu memperhatikan semua tanda yang disebut di bawah ini. Hal ini menghindari fitnah dan mencari kambing hitam serta lebih memahami dengan tepat apa yang sedang terjadi. Ciri yang pertama, yaitu serangan gaib pada usaha Anda adalah pelanggan melihat usaha Anda selalu tutup, padahal buka. Seolah ada sesuatu yang menutupi pandangan orang lain. Fenomena ini dirasakan secara bersamaan oleh banyak orang. Yang kedua, keberadaan pelanggan menjadi tidak betah ketika berada di tempat Anda menjadi ciri yang kedua. Ada aura yang tidak mengenakan membuat siapapun yang datang lebih memilih meninggalkan tempat tanpa berbelanja. Ketiga, aroma tidak biasa, seperti bau menyan atau bau busuk tanpa sumber yang jelas. Dan ini membingungkan, membuat suasana usaha menjadi misterius. Yang keempat, muncul binatang yang tidak seharusnya yang ada di sekitar usaha, seperti ular, kalajengking, atau bahkan kelabang. Nah, serangan ini adalah serangan gaib yang mungkin pernah menimpa usaha Anda. Bayangan yang terlihat sekejap menjadi ciri yang kelima, di mana orang melaporkan melihat bayangan melintas di dalam atau di sekitar usaha Anda, menciptakan kebingungan dan rasa takut. Yang keenam, atmosfer yang tidak enak, menciptakan ketegangan atau konflik di antara karyawan dan pelanggan. Ada sesuatu yang tidak beres dengan energi di tempat usaha Anda. Munculnya benda aneh seperti taburan beras atau beras kuning, atau bahkan kepala kucing menjadi ciri yang ketujuh dari serangan gaib, menambah tingkat ketidaknyamanan dan ketakutan. Suara-suara aneh seperti letusan, lemparan kerikil, atau bahkan tawa dan tangis tanpa sumber yang jelas menjadi ciri yang terakhir dari usaha yang terkena serangan gaib. Ciri ini menambahkan elemen misterius yang sulit dijelaskan. Percaya tak percaya, tapi banyak yang meyakini bahwa santet dan guna-guna ternyata masih ada di zaman sekarang ini loh. Demi mengalahkan musuh atau melampiaskan dendam, tak sedikit orang yang hingga kini masih menggunakan jasa dukun supaya bisa bersekutu dengan setan yang tujuannya adalah untuk menyakiti orang lain termasuk juga tempat usaha. Biasanya hal mistis ini bukan cuma dikirimkan ke rumah, tapi juga ke tempat usaha. Penyebab persaingan dagang yang ketat dan jiwa yang tidak sportif kadang-kadang membuat segala cara dihalalkan dalam bisnis. Perlindungan terhadap ilmu hitam untuk tempat usaha. Apakah ada yang bisa kita lakukan untuk melindungi tempat usaha kita dari ancaman serangan ilmu hitam? Konon menurut kepercayaan Jawa kuno, orang-orang meyakini tentang adanya benda-benda yang mereka percayai dapat menghindarkan mereka dari santet. Namun tentu saja benda-benda itu tidak akan ada artinya apabila diri kita tidak mengiringnya dengan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau Anda mencurigai bisnis Anda dikirimi santet ataupun guna-guna, mungkin benda-benda ini bisa membantu mengatasinya.
Nah, apa saja benda-benda yang dipercaya bisa menangkal santet atau guna-guna? Dan apakah mudah untuk membuat atau mencarinya? Telur ayam kampung. Telur ayam kampung dianggap sebagai media penangkal santet yang sangat efektif karena diyakini memiliki nyawa atau kehidupan di dalamnya. Untuk mengamankan tempat usaha, telur ayam kampung tersebut dibungkus dengan kain mori atau kertas koran, lalu ditanam di depan usaha Anda. Proses ini dianggap mampu mengalihkan perhatian Banaspati yang hendak mengirimkan santet sehingga teralihkan dan masuk ke dalam telur-telur tersebut. Namun, penting juga untuk menghindari penumpukan energi santet dengan cara melarungkan benda-benda yang telah menyerap energi tersebut ke sungai. Anjing dan kucing. Anjing dan kucing berwarna hitam polos dipercaya sebagai benteng pertahanan pertama melawan santet. Energinya diyakini akan teralihkan ke dalam tubuh hewan tersebut, mengakibatkan kematian hewan yang terkena santet. Melibatkan hewan peliharaan sebagai pelindung mistis ini dapat memberikan rasa aman bagi rumah dan penghuninya. Daun kelor. Daun kelor dianggap sebagai media penangkal ilmu santet yang dapat melepaskan susuk dan menghilangkan benda magis yang membuat seseorang sulit meninggal. Dengan cara mengibas-ngibaskan daun kelor ke tubuh atau menggantungkan di pintu atau jendela, diyakini energi negatif dapat dinetralisir. Langkah ini dianggap sebagai cara untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi dari ancaman santet. Garam krosok kasar. Garam krosok kasar, jenis garam kasar murni tanpa beriodium, dipercaya sebagai penangkal santet dengan kemampuannya menetralisir energi negatif yang membawa santet. Dengan menaburkan garam di setiap sudut rumah, partikel kecil energi santet diharapkan dapat dihentikan. Proses ini bahkan seringkali diiringi dengan meledaknya energi santet di atas atap, menciptakan suara seperti butiran pasir di genteng. Beras ketan putih. Beras ketan putih murni dipercaya sebagai penangkal santet dengan cara dimasukkan ke dalam kantong-kantong kain mori. Tempatkan kantong tersebut di atas kusen pintu atau jendela terluar dari tempat usaha, sembari mengucap doa meminta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Jika berfungsi dengan baik, diyakini beras ketan akan menyerap energi santet bahkan sampai terbakar atau gosong. Bunga kantil. Bunga kantil menjadi salah satu penanda keberadaan santet yang kuat. Ditempatkan di bawah bantal, tempat tidur, dalam lemari, atau di atas lemari. Bunga ini menunjukkan kekuatan santet berdasarkan perkembangannya. Jika pecah dalam 1 minggu, hal ini diartikan sebagai kekuatan santet yang sangat kuat. Sebaliknya, jika bunga mengering, hal ini dianggap sebagai tanda bahwa energi santet terserap ke dalam bunga tersebut. Demikianlah beberapa ciri serangan hitam yang sengaja diarahkan ke tempat usaha Anda dan beberapa benda yang bisa digunakan untuk menangkalnya. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah kekayaan akan hal-hal gaib, sesuatu yang tidak masuk akal, tapi sering kita temui di kerasnya persaingan bisnis. Silahkan tinggalkan komentar atau pengalaman Anda tentang persaingan bisnis dan ilmu hitam. Siapa tahu bisa menambah wawasan untuk kita semua. Jangan lupa subscribe dan like ya, supaya bisa menambah motivasi kami untuk memberikan wawasan seputaran dunia gaib dan mistis. Sampai jumpa!